ini baru mau mulai dibahas. Ini RUU inisiatif pemerintah. Kan hukum acara perdata itu nanti berlaku baik untuk pengadilan negeri maupun untuk pengadilan agama juga yang untuk hal-hal tertentu. Karena kalau soal acara itu kan sebetulnya tidak harus spesifik hukum acaranya itu kan yang berbau Islam. So, prinsip-prinsipnya kan sama saja kan hukum. Yang berbeda kan hukum materialnya. Nah, RUU hukum acara perdata ini mulai masa sidang yang akan datang akan dibahas mulai tahun 2022. Nah, kalau itu saja bisa kita golkan, maka itu tentu akan bisa dipergunakan oleh lembaga peradilan yang ada dalam lingkungan peradilan agama, ya, pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan itu juga kamar agama di mahkamah. Nah, yang kedua memang RKUHP. Itu memang, yaitu tadi yang saya sampaikan tarik menarik. Banyak yang tarik menarik itu. Contoh misalnya yang terkait dengan tadi kekerasan seksual. Itu teman-teman yang katakanlah saya sebut saja kelompok sekuler di sini untuk menyederhanakan penyebutan saja. Itu kan mulai masuk ketika kami membahas RKUHP dengan kemudian membawakan paradigma berpikir bahwa negara itu tidak boleh masuk kepada ruang privasi seseorang. Itu kan paradigma sekuler. Urusan kita, urusan gua itu ya urusan gua. Negara nggak usah ikut kira-kira kan seperti itu. Jadi orang mau kumpul kebo, orang mau katakanlah berhubungan tanpa nikah itu urusan kita. Kenapa kok negara jadi ikut repot? Paradigma pertamanya itu. Paradigma yang kedua, kalau itu disebut kejahatan, maka itulah yang disebut dengan victimless crime. Kejahatan tanpa korban. Karena suka sama suka. Kenapa kok mesti direpotin? Gitu. Yang harus diurus negara adalah kejahatan yang dengan korban. Itu konsepnya mereka. Dan itu didukung oleh tentu oleh negara-negara barat. Tapi saya sampaikan 22 negara, duta besar negara yang tergabung dalam Uni Eropa plus duta besar Uni Eropanya itu datang ke DPR untuk memberikan pandangan. Alhamdulillahnya kalau soal ini partai yang nasionalis pun tidak kemudian mengikuti pandangan mereka karena kita bilang awas ya kalau yang setuju zina tidak perlu diatur di KUHP buat teriakin nanti di TV di media gitu kan mikir juga gitu. Jadi nah tetapi karena kemudian tidak berhasil masuk di dalam RKUHP didoronglah paradigma berpikir tadi lewat RUU PKS bukan Partai Keadilan Sejahtera penghapusan kekerasan seksual. Ya. Yang kita kalau PKS kan agak PKS yang partai ini agak keras. P3 PAN ya sudah. Kita tidak mau kalau RUU-nya itu menyentuh itu tadi. Pokoknya kalau urusan suka sama suka negara nggak perlu ikut campur. Kita nggak mau paradigma itu. PAN P3 itulah. Maka RUU PKS ini nggak berhasil seperti yang dimaui karena kemudian RUU ini berubah namanya sekarang lagi dibahas menjadi RUU tindak pidana kekerasan seksual dan kita hilangkan unsur-unsur seneng karo seneng berarti ada muncul konsen kesepakatan bersama maka nggak bisa diapa-apain. Kita hilangkan. Masuklah melalui Permendikbud ya, penanganan dan penanggulangan kekerasan seksual. Saya bilang nggak usah disebut-sebut. Saya bilang belum sama menterinya langsung, tapi sama staf ahli menteri dan sama salah satu. Kalau yang namanya kekerasan itu
itu sudah implied-nya, tersiratnya itu tidak ada persetujuan, tidak ada mutual consent, makanya disebut kekerasan. Nah, jadi kala itu hal-hal yang terkait dengan persetujuan ini harus di-drop, harus dikeluarkan. Yang diatur adalah kalau benar-benar terjadi kekerasan. Kekerasan itu salah satu cirinya adalah tidak ada persetujuannya. Nah, yang ideal, yang tanpa persetujuan pun dilarang, itu yang ideal. Karena ini mau berlaku di lingkungan pendidikan. Tapi oke lah, kalau yang ideal itu nggak mau, yang diatur yang kekerasan saja sudah. Itu yang kita sampaikan. Jadi memang itulah makanya kalau saya bilang ancaman ini Pak Kasdi. Ini sekaligus menjawab pertanyaan itu tadi. Ancaman terhadap konsensus bernegara kita itu tidak hanya datang dari sisi yang berlabel Islam. Tidak hanya kenapa yang disorot ini yang berlabel Islam, karena di sana ada yang kemudian kelompok menggunakan kekerasan. Itu yang paling disorot termasuk terorisme. Tetapi ancaman itu datang juga menurut hemat saya dari kelompok yang keluar dari kesepakatan bernegara, yang melihat bahwa negara ini ke depan elemen sekularismenya itu harus lebih kental. Nah, contohnya apa ya? Contohnya tadi RKUHP. Contohnya itu tadi di RUU PKS atas nama ya paham-paham macam-macam. Inilah yang menurut saya tantangan kita. Sebaliknya karena katakanlah itu tadi suara terhadap katakanlah aspirasi Islam itu kemudian sering dikaitkan dengan kelompok yang ingin mengganti ya atau menyimpangi dari konsensus bernegara kita, ya, maka kemudian menjadikan apapun yang bersuara atau yang mengusung Islamic value, nilai-nilai Islam itu seringkali kemudian menjadi dicurigai. Nah, ini yang menurut saya harus diuruskan, bahwa bukan cuma hanya karena memang saham umat Islam itu sangat besar di negara ini, wajar kalau kemudian banyak hal yang diinginkan umat Islam terkait dengan nilai-nilai ajaran agama. Cuma yang tidak boleh kemudian atas nama pingin menegakkan isu Islam wal muslimin dengan menyimpangi apalagi mengganti dari 4 konsensus bernegara yang tadi sudah diterangkan oleh Pak. Ya kita suarakan saja. Maka kami itu ini semacam gentleman talk lah ya di antara partai-partai berbasis Islam, terutama P3, PKS, PAN. Kita masing-masing usung lah satu RUU dalam prolegnas itu yang nuansa Islamnya itu ke depan, kita saling mendukung. Maka P3 setelah RUU pesantren yang dikritik terlalu RUU sentris begitu, padahal P3 yang mengusulkan. Jadi tapi kami itu usulannya RUU lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren. Dengan lembaga pendidikan keagamaan itu bukan cuma madrasah itu, tapi juga sekolah-sekolah minggu itu, madrasahnya saudara-saudara kita yang Nasrani juga tercover. Tapi pada waktu itu karena complicated dan lain sebagainya, kita malah yang demi ya. Ini itu kebetulan kan saya juga yang presentasi, ya sudah kita drop. Nah, di prolegnas kemudian kita sepakati P3 mengajukan RUU larangan minuman beralkohol. Sekarang sedang dibahas. PAN mengajukan RUU ketahanan keluarga. Ya. PAN ada mengomandani lah. Ya. Jadi ketika RUU minuman beralkohol yang di depan P3 kan kemudian dilapis oleh PKS dan PAN. Nah, yang ketahanan keluarga begitu yang di depan PAN, tapi sayangnya ini
jagoannya almarhum ini Pak Ali Tahir Paroiso. Ya. Jadi kami yang gitu. PKS mengajukan RUU perlindungan ulama dan tokoh agama. Jadi itu sebetulnya ini kita di parlemen. Ya. Jadi saya bilang urusan setuju dan setuju isinya soal akhirnya. Yang penting ini kita saling mendukung dulu. Nah, ini yang terjadi. Tapi memang yang maju saat ini ya itu adalah RUU larangan minuman beralkohol karena kebetulan memang yang paling siap naskah akademik dan draft RUU-nya itu ketika memang dari periode kemarin siap. Nah ini juga setengah mati bapak-bapak ibu-ibu. Ya. Kebetulan di periode lalu saya yang presentasi di pansus RUU larangan minuman beralkohol ini. Ya. Jadi di sana ada perbedaan paradigma yang luar biasa ya. Antara katakanlah kami bertiga, P3, PAN dan PKS dengan partai-partai nasionalis, partai-partai Islam, ya, itu berparadigma larangan minuman beralkohol harus ditegakkan dulu. Artinya minuman beralkohol harus dilarang dulu, baru di tempat-tempat tertentu itu dikecualikan kebolehannya. Saya kira ajaran agama kan gitu ya. Tapi teman-teman partai nasionalis sebaliknya minuman beralkohol itu dibolehkan dulu, baru di tempat-tempat tertentu dilarang. Nah, jadi saya bilang kalau begitu nanti dibolehkannya lebih banyak. Karena namanya pengecualian itu harus lebih sedikit. Ini kan begitu loh dia berpikir. Maka di periode lalu ya nggak bisa kita. Nah di periode ini kita ajukan kembali, ya, kita mengajukan itu kembali, golongan PKS. Tapi saya memang sudah siap-siap sama teman-teman P3, PKS dan juga ada 1-2 orang dari Gerindra yang mendukung. Saya sampaikan, inilah kalau begini kan sampai kiamat kurang 2 hari nggak jadi-jadi, kita agak ngalah. Jadi kata-kata yang larangan itu, jadi pada judul saja bahas judul ini belum bahas isi sudah deadlock kita itu loh jelas bilang kita ngalah kita ganti saja judulnya dari RUU pengendalian minuman beralkohol. Saya ditanya oleh Majelis Syariah P3 dasarnya apa Bapak Kiai, dulu saya diajari katanya malayutruku bulu layutruku bulu. Kalau kita nggak bisa mendapatkan semuanya ya maka kita jangan tinggalkan semuanya. Ya. Itulah yang kemungkinan ini belum kita ajukan, tapi untuk menerobos kebetulan. Karena apa? Karena kami memandang bahwa harus ada undang-undang terkait dengan minuman beralkohol yang berlaku secara nasional. Kalau hanya dengan perda-perda anti miras, perda itu kan yang bisa mengeksekusi kan Satpol PP. Nah, sekarang kalau yang bikin miras di Banjarnegara tapi beredarnya di Pekalongan, mana bisa Satpol PP Kabupaten Pekalongan peluru ke Banjarnegara sana kan tidak bisa. Kalau polisi kan bisa, mau itu dari mana saja, ada korbannya di sini, ya bisa. Tidak sana. Nah itu adalah contoh-contoh apa yang kita lakukan. Itu tadi. Yang kedua tadi menjawab apa yang harus kita kerjakan. Kalau laporannya Kominfo Pak soal berita hoax, mereka itu tiap hari take down ya situs-situs dan kemudian itu lebih dari 2000-an tiap hari. Laporannya saya juga pernah memang memeriksa itu banyak sekali. Cuman memang ada semacam pabrik hoax, pabrik misleading, posting gitu ya, posting yang menyesatkan itu memang ada desain dan itu ditujukan ke Indonesia karena sudah mempergunakan bahasa Indonesia. Yang harus kita lakukan ya kapasitas kita. Satu, kapasitas pemerintah harus terus ditegakkan. Sekarang luar biasanya lagi akunnya
polisi saja dibajak, dihack, terus buat nge-like akun porno lah. Aku yang biasa saya juga dibajak badan sandi dan cyber negara. Itu memang pertempuran yang luar biasa saya kira. Jadi kapasitas. Tapi di luar itu tentu ikhtiar terus kita lakukan. Nah, kemudian itu tadi di atas beres, masih di bawah. Saya ingin bermundur saja. Nanti kalau semuanya beres sampai bawah, kita nggak bisa lagi berfastafidul khairat gitu loh dalam soal ini. Karena itu kita masih ada seperti itu. Itu nggak selesai. Kalau di tingkat keluarga gampang gitu loh. Saya istri saya